Jadi maka dari itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, ma amila benu adama yauman nahri, tidaklah seorang manusia melakukan amalan pada hari raya kurban, min amalin, dari setiap amalan, ahabba ilallahi min iraqatid dam, yang lebih dicintai oleh Allah dari ngalirin darah, maksudnya dari berkurban. Artinya ibadah yang terbaik di hari Nahr ya, di hari Idul Adha adalah ibadah kurban, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba, wa 'ainin la tadma, wa amalin la turfa, wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilmal ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan, guru kita Kiai Haji Ma'mun Adung matta'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bih. Yang saya muliakan para asatidah, para tokoh masyarakat, para pengurus DKM Masjid Al-Barakah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan segala macam bentuk ketaatan untuk memakmurkan sisa kehidupan kita di alam dunia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kajian pertama saya setelah libur 2 abad lamanya ya, maka nggak ada salahnya orang minta maaf kapan aja ya, nggak ada salahnya orang minta maaf kapan saja. Dan kalaupun kita punya adat istiadat dan kebiasaan di bulan Syawal kita saling memaafkan, itu bukan karena membuat sebuah kebiasaan baru, melainkan sebagai bentuk pengamalan kesunahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan Al-Quran yang menyatakan falyafu wal yasfahu, hendaknya kalian saling memaafkan dan hendaknya kalian saling memaklumi ya, hendaknya kalian saling memaafkan dan saling memaklumi. Waktunya kapan? Ya terserah kapan aja ya, tidak terbatas dengan waktu tertentu. Namun jika kita memiliki kesalahan yang kita sadari, maka diwajibkan untuk bersegera meminta maaf. Apabila ada kesalahan yang kita tidak sadari,
maka momen seperti silaturahim yang terjadi di bulan Syawal adalah waktu yang cukup pas untuk kita saling meminta maaf dan saling memaafkan. Maka dari itu secara pribadi, khususnya kepada jamaah Masjid Al-Barokah, ya, karena kalau Al-Barkah ini agak repot artinya. Barkah itu isim masdar dari barokal jamalu, onta deprok, bisukunir ro. Tapi kalau difathahkan roknya, al barokatu, itu artinya keberkahan, ya. Makanya termasuk minal akhta al-lughawiyah asy-syai'ah, di antara kekeliruan bahasa yang sudah kandung menyebar, yang sudah kandung viral dan dianggap benar, itu lagu ulang tahun. Lagu ulang tahun yang bunyinya emak beruk bapak beruk, ya, kalau itu jelas salah. Itu ada orang lagi ulang tahun dinyanyiin itu pasti marah, ya. Emak beruk bapak beruk, ya. Di antara kekeliruan mengucapkan keberkahan, ya, atau mendoakan keberkahan dengan ungkapan mabruk, alfa mabruk, karena mabruk ini isim maf'ul dari kata-kata tadi barokal jamalu, baroka yabruku barkatan, fahuwa barikun wadzaka mabrukun. Mabruk itu artinya berarti kalau barokal jamalu, karena bahasa Arab itu Pak, setiap hewan punya aktivitas sendiri-sendiri, ya. Bahasa Arab duduknya onta dengan bahasa Arab duduknya hewan lain itu beda, ya. Manusia aja untuk duduk ada 2 kosakata paling tidak, ada jalasa, ada qo'ada, ya. Maka masing-masing aktivitas hewan itu aja ada bahasanya sendiri-sendiri. Jadi kalau onta ngedeprok itu, onta deprok itu bahasa Arabnya baroka. Jadi kalau mabruk itu artinya kedudukan onta. Jadi kalau dibilangnya doainnya al mabruk, alfa mabruk, 1000 kali didudukin onta. Orang ulang tahun 1000 kali didudukin onta, ya gepeng, ya. Jadi yang benar bagaimana? Yang tepat itu doa memberkahi itu adalah baroka yubariku. Makanya sering kita mendoakan orang itu atau mengungkapkan ungkapan keberkahan itu barakallahu fika, ya. Baroka itu isim mauzun, wazannya apa? Fa'ala, fahuwa mufa'ilun, fahuwa mubarikun, wadzaka mufa'alun, wadzaka mubarakun. Jadi kalau kita ingin mendoakan seseorang agar diberkahi, maka bahasa Arabnya adalah mubarak, ya. Tepatnya seperti itu. Ini orang Arab yang ngomong. Orang Arab juga sekarang udah banyak yang ngomongnya salah, yang ngomongnya yang keliru, ya. Banyak yang ngomongnya salah, banyak yang ngomongnya keliru. Secara bahasa tidak tepat, ya. Jadi saya ucapkan kepada jamaah Masjid Al-Barokah, ya, mohon maaf lahir batin, ya. Mudah-mudahan walaupun kita sekarang di bulan Dzulqa'dah, awal pertemuan kita kembali, tapi segala hal yang telah terjadi di masa lalu, apabila ada kekeliruan, mudah-mudahan ini senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara miqat zamani kita sekarang udah masuk musim haji, ya. Miqat zamani itu artinya adalah waktu yang sudah diperbolehkan untuk umat Islam niat melaksanakan ibadah haji. Artinya kita udah deket-deket nih, ya, memang udah masuk musim haji, ya. Kita sudah dekat dengan beberapa aktivitas yang menjadi aktivitas rutin umat Islam secara tahunan. Di antaranya adalah pelaksanaan ibadah haji dan juga pelaksanaan kurban,
ya, pelaksanaan kurban. Taib, setidaknya kendatipun secara kaifiyah ini minal khosais atau min khosaisil ummatil Muhammadiyah, secara tata cara pelaksanaan mayoritasnya adalah di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun banyak aktivitas ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini adalah kelanjutan dari asy-syari'ah al-qadimah, ya, di antara syariat-syariat di masa lalu yang mayoritasnya berkaitan dengan syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihis salam, ya. Ibadah haji, kemudian ibadah kurban, ini semua adalah aktivitas-aktivitas syariat-syariat yang patokan awalnya atau pelaksanaan awalnya sudah ada sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Dalam masalah haji, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Ibrahim, kata Allah apa, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa adzin fin nas, kata Allah, hai Ibrahim, adzin ai a'lim, fin nasi, kasih tahu kepada seluruh manusia. Kalau boleh diterjemahkan dengan bahasa Poris Pelawat sebelah tanah tinggi, wa adzin fin nasi, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, oi Ibrahim, no orang-orang geroin, ya, tahu geroin, panggil, ya. Wa adzin fin nasi bil hajj, hei Ibrahim, no orang-orang geroin, suruh ngelaksanain ibadah haji, ya, panggil mereka untuk menunaikan ibadah haji, kasih tahu mereka tentang ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq, nanti mereka akan ada yang nyaut dan datang jalan kaki, ya, dari seluruh penjuru dunia. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji disunnahkan untuk mengucapkan talqin, talbiyah, ya. Kalau talqin mah berarti bapak-bapak dipanggilnya mah ijroil. Ya, disunahkan untuk mengucapkan talbiyah. Tapi sejatinya panggilan itu udah ada. Panggilan itu sudah ada dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihis salam, ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, seringkali kita mengatakan apa? Belum ibadah haji, belum dipanggil oleh Allah. Nah, sebetulnya dipanggilnya mah udah. Dipanggilnya mah udah. Cuman belum sempet nyaut doang. Ya. Kalau dipanggil mah semuanya juga udah dipanggil. Jadi kalau kita membahasakan belum dipanggil, lagi mana belum dipanggil? Orang Allah udah manggil lewat Nabi Ibrahim alaihis salam di dalam ayat tersebut, wa adzin, kasih tahu, groin, panggil, ya. Kita bahasa Arab untuk menandakan panggilan sholat apa bahasa Arabnya? Adzan, satu akar kata dengan wa adzin. Makanya orang yang adzan bahasa Arabnya muadzin, ya. Jadi kalau dipanggil mah udah. Cuman ada yang udah sempet nyaut, ada yang udah sempet jawab, emang dia gablek duit. Ada yang kagak sempet nyaut, ada yang belum bisa jawab karena kagak gablek duit, nggak punya nggak gablek tuh nggak punya, ya, nggak punya duit, ya. Saat kan berangkat haji emang nggak pakai duit, lah emang kagak pakai duit sih, berangkat haji mah pakai paspor, pakai visa, ya nggak, pakai tiket, yang penting pakai baju. Lah kalau pakai duit doang nggak pakai baju. Gitu. Jadi jamaah sekalian, kalau dipanggil mau udah dipanggil, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah yang belum pada sempet nyaut,
mudah-mudahan Engkau berikan rizki kepada mereka biar sempat jawab, biar sempat nyaut ya, biar sempat untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini banyak syariat di dalam pelaksanaan ibadah haji yang berkaitan ritualnya dengan menapaktilasi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga istrinya Siti Hajar dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam ya. Pun begitu juga dalam masalah udhiyah. Kendati pun firman Allah Subhanahu wa taala ada secara khusus berbicara tentang perintah udhiyah dalam Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar ini ayat tentang kesunahan udhiyah atau berkurban di hari Idul Adha. Akan tetapi ibadah kurban itu sendiri pertama kali dilakukan ya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, ibadah kurban ini kan ibadah sodakoh maliyah ya, ibadah yang berkaitan dengan pengorbanan harta. Itu udah ada dari zaman Nabi Adam. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, putra beliau dua, Qabil dan Habil ya, disuruh ibadahnya ibadah apa? Ibadah harta. Sedekahin dari hasil profesi masing-masing. Yang atu tukang kebon, apa usahanya? Nanam anggur, sedekahin anggurnya. Yang satu tukang angon, apa yang diangon? Embe, sedekahin embeknya. Nah, maka Qabil mensedekahkan anggurnya, cuman cuma ada buangor, anggur kecut disedekahin. Biar kata zaman itu belum ada orang, itu kan disedekahin, siapa yang makan waya gitu? Emang ada manusia lain, ada fuqara wal masakin ya, kalaupun ada adik-adiknya ya kan, ini kan sebagai syarat untuk pernikahan mereka. Siapa yang mau makan tuh anggur kecut? Lah kagak ada yang mau makan ya. Tapi kenapa nggak ketika anggur tersebut tidak baik, tidak bagus kualitasnya, ditambah keberangkatan dari terhadap amal ibadah yang dia dilakukan dengan tidak ikhlas, walaupun nggak ada orang yang mengkonsumsinya, tapi ini adalah bentuk perjuangan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya nggak diterima amal ibadahnya ya. Sedangkan Habil yang tukang angon sedekah embe, siapa yang mau makan embe wae begitu? Nggak ada orang lain, kagak ada yang ngerebutin, kagak ada yang desek-desekan bawa kantong kresek ya, nggak ada yang desek-desekan ngantri kupon, tapi tetap dia berikan kambing yang terbaik, domba yang paling bagus. Kenapa? Ini urusannya bukan antara saya dengan manusia, bukan antara saya dengan orang yang akan menikmati kurban saya saja, tapi urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala ya, urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya persembahkan yang terbaik, saya berikan yang paling cakep, niatnya juga kudu ikhlas. Sebodoh entar ada yang mau makan apa kagak mah, emang siapa yang mau makan? Orang baru ada Nabi Adam, Siti Hawa, Qabil dengan Iklimah, kemudian Habil dengan Labudda. Terus apa yang terjadi? Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Salah satu kurban dari mereka diterima, walam yutaqabbal minal akhar, yang satunya lagi ditolak. Kenapa? Lah anggur kecut. Udah gitu ngasihnya nggak ikhlas lagi. Udah jelek nggak ikhlas. Bagus aja kalau nggak ikhlas, niatnya pamer, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus aja kalau niatnya adalah flexing, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
jelek. Gedeg nggak Pak ngelihat orang jelek pamer? Udah jelek pamer ya. Ini nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari zaman itu kalau secara keseluruhan sudah ada bentuk ibadah maliyah, ibadah dengan menggunakan harta. Kemudian secara khusus lagi pengorbanan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini kalau kita lihat fakta sejarahnya lucu dan unik. Kalau bapak-bapak ngikutin yang persis model kayak begini belum tentu sanggup. Bukan gak sanggup berkorbannya, enggak sanggup dipecut sama bini, enggak sanggup diomelin bini. Emang kenapa? Begini. Dulu Nabi Ibrahim tinggal di mana? Di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera berikan kemerdekaan dan kedamaian buat seluruh penduduknya. Tinggal di Palestina. Punya bini. Atau berdua? Berapa itu mah atuk mah. Punya bini dua. Ya, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah dulu nih bini pertama nih, ya. Siti Hajar istri kedua. Lahir duluan anak laki-laki, namanya Nabi Allah Ismail, ya. Nabi Allah Ismail alaihis salam. Li hikmah, karena hikmah Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk bawa Nabi Ismail beserta ibunya Siti Hajar, dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim ke kota yang disebut Makkah, yang dalam bahasa Al-Quran Makkah itu sama atau dibahasakan juga dengan istilah Bakkah, dengan nama Bakkah, bibakkata mubarakah. Bakkah itu kalau dalam bahasa Arab artinya tanah yang kering kerontang, bahasa Arabnya Bakkah, ya. Atau bisa juga disebut Makkah. Orang Madura, orang Indonesia, orang Lombok berangkat ke sono, diambil tuh bahasa Arab ke Indonesia untuk nyebut dompet dan kantong yang kering kerontang jadi bokek. Dari Bakkah jadi bokek. Kagak punya duit, kantong kering, rekening kering, dompet kering, bahasa Arabnya bokek. Ya, dibawa ke Mekah. Taib. Begitu dibawa ke Mekah, sampai di Mekah, Masya Allah, pada saat itu Mekah belum kayak sekarang. Sekarang bapak di Mekah mau apa? Mau chicken, ada Albek. Mau sate Madura, orangnya aja banyak. Ya, mau bubur ayam Cirebon, tinggal mesen. Mau apa? Semua ada. Bakso, bakso siapa namanya? Maudin. Ada semua di Mekah. Jangan takut. Makanya lucu kalau ada orang Indonesia jamaah umroh berangkat dari sini bawa pop mie, lah ngapain? Sono juga najub. Ya, di sono juga banyak. Soalnya juga banyak, tahu tangan saya tuh ada makanan Indonesia, lah bawa pop mie, bawa pete, bawa jengkol, di sono banyak, ya, ada semua. Tapi zaman Nabi Ibrahim alaihissalam belum ada apa-apa, maka disebut Bakkah, tanah yang kering kerontang. Sampai di sono, apa yang terjadi? Apakah Nabi Ismail alaihissalam beserta ibunya dibikinin rumah 2 lantai? Setiap kamar AC-nya 2 PK, ya. Terus buat ngambil airnya sumurnya yang satelit, ya. Terus apa lagi? Kasurnya mereknya Guhdo atau Inoak, kulkasnya yang 2 pintu, TV-nya yang LCD, atau paling tidak dikasih rumah yang nyaman. Jangankan rumah nyaman, Pak, air aja bininya nyari sendiri. Air aja istrinya nyari
nyari sendiri. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam nyampe sono itu kagak lama-lama, cuman naro anak, naro bini, ngangkat tangan, Allahumma inni rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan kami ya Allah, ini sesungguhnya aku askantu menempatkan min dzurriyyati dari keturunan-keturunanku biwadin di satu lembah ghairi dzi zar'in yang kagak ada tumbuhan sama sekali inda baitikal muharram, tapi di samping rumahmu. Ya. Tujuannya apa? Tujuan saya sederhana nih, lihat kalau pengen hidup sukses dunia akhirat, ikutin tujuan hidup para nabi. Apa? Rabbana liyuqimus sholah. Ya Allah, agar mereka menunaikan sholat. Sholat yang benar-benar sholat yang punya tujuan dan manfaat, tanha anil fahsyai wal mungkar. Karena kalau orang udah benar melaksanakan sholatnya, syarat dan rukunnya, sunnahnya, rukun kolbinya, apa yang terjadi? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan orang-orang itu demen sama dia. Artinya orang kalau sholatnya baik akan menghasilkan perilaku yang baik. Perilaku yang baik akan menghasilkan kecintaan orang lain kepada dia. Kalau orang udah cinta, warzuqhum minas samarat, rezeki gampang. Ya enggak? Orang sholat baik, perilakunya baik, sama orang enggak jahat, punya usaha enggak nakal, ya, punya proyek kagak korupsi, jadi pejabat enggak bangor, enggak bandel, enggak nakal. Akhirnya apa? Orang seneng. Kalau orang udah seneng, udah jahit mah menjiah aja. Kalau jadi penjahit, jahitannya bagus, lawannya juga keren, tepat waktu, tepat janji, harga standar, ya, udah terpercaya dia mah. Orang udah seneng, apa yang terjadi? Rezeki datang. Tukang servis handphone, sholatnya bener, perilakunya baik, udah kalau mau nyervis mah menjiah aja. Dia menjujur servisannya. Kalau emang LCD-nya yang rusak kudu ganti. Kalau cuman ada kabelnya doang yang rada-rada konslet, sama dia mah dikasih tahu, Bu ini mah kabelnya yang konslet, nggak harus ganti LCD mah mahal. Ganti kabel mah saya kasih jasanya aja. Ini juga nggak diganti kabelnya, saya las masih bisa, harganya cukup sekian. Jujur. Kalau udah jujur, relasi bagus, rezeki gampang. Apa yang bikin orang rezekinya susah? Relasinya nggak bagus. Kenapa relasinya nggak bagus? Sholatnya nggak baik, menghasilkan akhlak yang tidak baik. Itu kuncinya, ya. Itu Nabi Ibrahim cuman ngedoa begitu doang. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Habis itu pulang ke Palestina, nginep aja kagak, langsung pulang ke Palestina. Lebih ininya bengong, nggak ada uang belanja bang. Nggak ada warung lagi. Bujuk, lah ini kita kagak ditinggalin apa-apa ini. Kali begitu dibikinin dulu rumah, terus ini kandang kambingnya buat ntar persiapan kalau makan, ini dibikinin sumurnya, kan sumur aja nyari sendiri. Tapi subhanallah, dapat bini Nabi Ibrahim solihah. Akhirnya apa yang dikatakan oleh istri beliau Siti Hajar? Nabi Ibrahim lagi jalan nih mau balik, dah ya baba balik. Apa kata Siti Hajar? Allahu amarak, bang, ini kelakuan kayak begini Allah yang nyuruh. Lah kita ditaruh di tanah tandus kering kerontang, dikasih duit kagak, dikasih makanan kagak, dikasih rumah kagak, emas kagak, ATM kagak, kartu kredit kagak. Ini Allah yang nyuruh. Itu Nabi Ibrahim dalam beberapa kitab sirah jawab iya aja enggak. Nyaut begitu pakai omongan kagak, cuman pakai isyarat.
Pakai isyarat kan bisa manggut, noleh aja enggak. Allahu amarok, bang ini Allah yang merintah. Ibu sanggup punya laki kayak begitu? Boro-boro, ya enggak? Uang jajan sebulan 5 juta aja masih nambah 2,5 juta. Allahu amarok, ini Allah yang nyuruh. Nabi Ibrahim cuma ngasih isyarat. Jawaban dari Siti Hajar, subhanallah, idzan la yudhi'ana. Kalau emang udah Allah yang merintah kamu untuk meletakkan kita di sini, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Oh, ngomong sama anaknya, tenang dong, kita nggak bakal ditelantarin oleh Allah. Nangis anaknya, aus, nyari air. Alfamart belum buka, warung Madura tumben nutup. Ini tumben ini menutup ini warung Madura ini. Mudik romane mah. Bolak-balik sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Lah baru muncrat tuh air. Lah bener kan kagak ditelantarin oleh Allah. Lah tukang bor dari mana? Mekah batu mulu pak. Mekah isinya batu bebatuan mulu. Ya, lah kalau ini belanja enak Alfamidi udah buka. Oh, lah kalau di sono Mekah bebatuan mulu, siapa bornya? Itu kalau ngebor aja mata bornya butuh berapa buat ngancurin buat ngancurin batu. Lah ini muncrat sendiri. Diuji dulu. Romana di sono ada air, didatengin lapon kagak. Dilihat lagi, lah di sono romana ada air, datang lagi ke sono, lapon kagak. Ngelihat lagi dari belah sono, lah tadi kan kita udah mapag ke situ kagak kelihatan, ini ada lagi, balik lagi ke sono, lah kagak ada lagi. Tapi perjuangan yang tiada henti diiringi dengan ketawakalan dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya muncrat lah tuh air yang kita sebut sekarang dengan air Zam-Zam. Masya Allah, siapa yang ngegali, siapa yang ngebor. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, segala sesuatu yang masuk dalam ranah mumkinat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu rizki pertama, ibarat kata kalau kita bahasakan itu rezeki pertama. Itu siapa yang nyari air? Nabi Ibrahim nyiapin dulu? Enggak, Nabi Ibrahim udah pulang ke Palestina. Selang beberapa tahun, romannya anak kita udah gede ini, longok longok jenguk, mau ngejenguk. Ada riwayat menyebutkan wahyu ini Allah Subhanahu wa taala berikan lewat mimpi. Ya memang bahasa Al-Quran lewat mimpi. Maksudnya ada riwayat yang menyebutkan mimpi ini sekali, ada yang menyebutkan mimpi ini beberapa kali. Waduh, serem amat nih ngimpi. Bismillah dah, emang udah perintah Allah. Nyampe ke Mekah, ngelihat dari jauh, udah bisa jalan anak kita. Samperin, anak yang ngelihat, mak babak pulang, kirain mau pulang gitu, namanya 4 tahun 5 tahun atau 6 tahun kagak ngelongok-ngelongok, balik bawa oleh-oleh begitu ya. Kalau kayak anak kecil zaman sekarang mah babaknya kerja di mana begitu 6 tahun nggak pulang, sekalinya pulang bawa mobil telolet basuri buat oleh-oleh. Lah ini mah kagak, bawanya pisau. Bawanya pisau, langsung ngomong, tong inni aro fil manami anni adbahu kafang durmada taro. Babak ngimpi, lah suruh nyembelih entong. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni aro fil manami anni adbahu kafang dur mada taro. Pas anaknya udah rada gede dikit, Nabi Ibrahim datang nyamperin anaknya, tong baba ngeliat di dalam mimpi perintah Allah Subhanahu wa taala, baba disuruh nyembelih entong. Gimana pendapat entong? Ada anak zaman sekarang begitu, kalau bapaknya datang, tong sini baba sembelih, mau?
Ya kagak juga. Ya lah anak zaman sekarang mah jangan kata mau disunat, yang cuman ngegunting sebagian dikit doang, disuruh beli minyak tanah, minyak tanah udah kagak ada ya. Disuruh belanja ke warung aja anak sekarang malah banyak minta upahnya. Ya, disuruh jagain warung susah, disuruh jagain kerjaan orang tua gantiin susah. Disuruh sholat, disuruh ibadah susah. Tapi apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mbak, kalau itu emang perintah Allah, kerjain. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau pasti akan mendapatkanku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Waya apa ngedidiknya itu Nabi Ibrahim? Anak masih merah ditaruh di Mekah, langsung ditinggal, begitu balik udah ketemu hasil. Anak bisa nerima perintah Allah bahkan kalaupun harus mengorbankan nyawa. Yang penting saya minta Pak, dalam riwayat disebutkan tolong satu, pisaunya benar-benar tajam. Yang kedua, ikat saya yang kenceng. Yang ketiga, tengkurebin saya, jangan celentang. Jangan celentang. Lah emang apa tong? Mbak, kalau pisaunya kurang tajam takutnya ngegodotnya lama. Keburu saya teriak. Kalau saya teriak ntar babak kagak tega. Kalau babak kagak tega ngenes ngelihat saya digodot, takutnya ntar babak jadi goyah hatinya. Buseng anak gua sembelih diri. Dia lagi nangis. Akhirnya gagal melaksanakan perintah Allah. Ikat saya yang kenceng. Kenapa? Kalau kagak diikat takutnya saya ntar ngebrontak, babak juga jadi nggak tega. Ama yang ketiga paling penting, nyembelih saya tengkurbin dari belah sini. Soalnya kalau celentang babak takut ngeliat muka saya. Ya kalau bahasa kita mah imut-imut udah disembelih, apa kagak tega orang tua. Artinya apa? Semua syarat yang diajukan Nabi Ismail alaihissalam ini tujuannya untuk memudahkan langkah Nabi Ibrahim mewujudkan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kurang soleh apa tuh anak ya, lama kagak dijenguk, sekalinya dijenguk disembelih. Tapi begitu mau disembelih sama orang tuanya, anak mengajukan syarat yang membantu orang tuanya memudahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Sirnya ada di mana? Rahasianya ada di mana? Rahasianya tadi. Rabbana liyuqimus shalah. Rahasianya ada di mana? Rahasianya nyambungin setiap batin anak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi Ibrahim, askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Taruh anak di tempat yang punya apa, kalau kita bahasakan ya, punya sir, punya nuansa rabbani, gitulah bahasanya kurang lebih. Didik anak kita dengan pendidikan yang memiliki nuansa rabbani. Kalau mau dididik anak kita dengan pendidikan yang bernuansa rabbani, berarti gurunya juga kudu guru yang rabbani. Apa sih guru yang rabbani? Kenapa ada istilah rabbani? Istilah rabbani itu diambil dari firman Allah, kunu rabbaniin. Jadilah kalian orang yang meneladani sifat Allah yang layak dan pantas untuk kalian teladani. Seperti sifat rahmah, sifat hilm, sabar, sifat sobur ya. Kalau yang sifat mutakabirnya ya jangan, itu mah khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menghasilkan sosok Nabi Ismail alaihissalam ya. Ketika Nabi Ibrahim udah nyelentangin anaknya, udah ngedakomin anaknya, udah disiapin, udah diikat kenceng, pisau juga udah diasah tajam,
Disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas keikhlasan dirinya dan juga putranya dan perjuangan mereka di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Wa fadainahu bidzibhin adzim. Pas disembelih berubah jadi domba. Berubah jadi domba. Masya Allah. Lah anak kita mana? Sono lagi nyengir, ya, lagi senyum-senyum. Berkah perjuangan dan kesabaran diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba langsung dari surga, ya, dengan kualitas daging grade terbaik, buah kesabaran atas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, mengatakan ma amila benu adama yauman nahri. Tidaklah seorang manusia melakukan amalan pada hari raya kurban min amalin, dari setiap amalan, ahabba ilallahi min iraqatid dam, yang lebih dicintai oleh Allah dari ngalirin darah. Maksudnya dari berkurban. Artinya ibadah yang terbaik di hari Nahr, ya, di hari Idul Adha adalah ibadah kurban. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, untuk menggapai batasan minimal kecintaan Allah di hari itu dari perbuatan kita, bagi Anda yang nggak sanggup beli kambing atau beli domba, minimal ada hewan yang disembelih, hewan yang boleh dimakan, ya, hewan yang boleh dimakan. Artinya apa? Jangan kagak nyembelih sama sekali. Sanggup ayam, ya ayam dah sembelih, walaupun nggak masuk ke dalam kategori kurban yang disyariatkan, karena hewannya udah ditentuin. Kalau untuk kurban mah hanya mawashi, ya, unta, sapi atau kebo, dan juga kambing atau domba. Selain itu kalau mau dikatakan sebagai udhiyah nggak sah. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, seminimal-minimalnya kalau kita nggak sanggup beli yang gede, minimal kita nyembelih ayam, ya. Yang penting ada iraqatud dam, ada darah yang kita alirkan dari hasil sembelihan hewan. Saat saya kagak sanggup nih beli ayam juga, nepok nyamuk, boleh nepok nyamuk. Nyamuk yang udah kenyang gitu saya tepok, ya itu namanya bukan iraqatud dam itu, ya, karena nyamuk bukan hewan yang makulul laham, bukan hewan yang bisa dikonsumsi dagingnya. Nggak ada dagingnya penyamuk mah. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha, karena hewan sembelihan kita di hari kiamat nanti datang lengkap satu paket dengan kulit-kulitnya dan juga kuku-kukunya, ya. Saya lagi nyembelih hewan kan bulunya dicukur, kulitnya disop, dagingnya diapain? Ya macam-macam dah, direndang, di apa namanya, semur, di sate. Nah, tulangnya bikin condro bakar sama coto Makassar. Masya Allah. Itu nanti hari kiamat lengkap dari ujung ke ujung, nongol di hadapan kita, ngejogrok di depan mata kita, sembelihan kurban kita, sembelihan kurban kita, ya. Wa inna dama yaqa'u minallahi bimakani qabla an yaqa'a 'alal ardi fatayyibu biha nafsa fatibu biha nafsa. Setiap darah dari hewan yang kita sembelih, sebelum darah itu netes, ya,
Kan kalau kita nyembelih kambing kayak apa sapi kayak kan darah tuh muncratnya cepet, sepersekian nggak nyampe 1 detik, ya kan? Langsung darah itu muncrat. Muncratan darah tersebut atau aliran darah tersebut sebelum dia nebak mendarat di daratan, baik yang muncrat ataupun yang netes langsung, pahalanya udah nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amalan tersebut udah nyampe kepada Allah untuk dipersiapkan pahalanya, untuk diberikan pahalanya. Artinya ganjaran atau pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berkurban itu sudah bisa dia hasilkan di rekening dia bahkan sebelum darah tersebut nyampe atau netes di atas bumi, di atas darat, di atas daratan. Ya, fatayyibu biha nafsa, maka perbaikilah oleh kalian kurban kalian. Masya Allah. Di dalam satu riwayat disebutkan adzimu duhayakum, ya, fa innaha ala sirati matoyakum. Bagusin kurban kalian karena itu nanti di sirat adalah kendaraan kalian lewat. Kendaraan kalian lewat. Maka dari itu jamaah sekalian, di dalam fikih disebutkan bahwa hewan-hewan yang cacat, ya, nggak sah untuk dijadikan kurban, ya, nggak sah untuk dijadikan kurban. Yang picek matanya nggak sah dijadikan kurban, yang hilang semua giginya, ya, kalau yang tanggalnya cuma 1 masih diperbolehkan. Taib. Ini sekedar beberapa hadis untuk mentarghib kita, menyemangati kita untuk melakukan kurban. Jadilah orang yang berebut berkurban, jangan biasain jadikan diri orang yang berebut hasil kurban. Yang beli kambing medikit, yang beli tusukannya mau banyak. Ya, yang beli kambingnya medikit, yang beli tusukannya banyak. Sebagian mungkin bertanya, Zad, saya belum akikah, boleh nggak saya mau kurban? Boleh nggak? Lah boleh. Mengapa nggak boleh? Katanya kalau belum akikah nggak boleh kurban. Nah, ini akikah itu khitabnya kepada siapa? Perintah akikah itu kepada siapa? Orang tua. Kurban ya kepada kita. Kesunahan akikah itu bukan urusan saya. Kesunahan akikah itu urusan orang tua saya. Sebagaimana urusan akikah anak saya adalah urusan saya. Ya, jadi nggak ada kaitannya akikah dengan kurban. Ya. Boleh nggak saya berkurban untuk orang tua saya yang udah meninggal? Boleh nggak? Bapak saya udah mati, saya mau korban boleh nggak? Nggak boleh kecuali ada wasiat. Nggak boleh kecuali ada wasiat. Kenapa? Karena ibadah seperti ini bukan ihda'ut thawab ya. Kurban yang seperti ini harus ada izin dari orang yang kita wakilkan dia. Kalau dia mewasiatkan kepada kita sebagai bentuk pernyataan bahwa dia memperkenankan kita untuk kita kurban atas nama dia setelah dia wafat, silakan. Nggak ada wasiat dari dia, nggak sah. Nggak sah sebagai kurban. Tapi kalau hanya sebagai sedekah biasa, pahalanya diberikan kepada orang yang udah meninggal, sah-sah aja. Tapi disebut sebagai kurban yang dilakukan di hari Idul Adha, nggak bisa, karena harus ada izin dari orang yang sudah meninggal. Kalau dulu dia lagi masih hidup, kalau baba lo udah mati, tolong kalau ada rejeki korbanin ya, barang sekali mah. Baba belum pernah korban soalnya. Siap, Mbak, ada wasiat namanya. Ada perintah, ada izin, kerjain. Nggak ada izin, sekonyong-konyong, saya udhiyah untuk orang tua saya udah meninggal, nggak sah sebagai udhiyah. Ya,
Terus sahnya sebagai apa? Sebetulnya ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menjadikan itu sodakoh biasa yang diberikan kepada orang lain, kemudian pahalanya dihadiahkan untuk yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekelumit tentang targhib terhadap hari raya Idul Adha nanti, yang sebetulnya pembahasan kurbannya secara lengkap mungkin akan dibahas di dalam materi fikih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.